Hamidah melaporkan dari Global Sumut Parliamentary Congress di Brussels. Hari ini berkumpul seluruh anggota parlemen, influencer, lawmakers, lawyers di Brussels dari 100 negara. Di sini kita ingin merumuskan sesuatu yang berbentuk policy making untuk menghentikan genosida di Palestina. Seperti teman-teman tahu, genosida masih berlangsung dan upaya aneksasi yang dilakukan baik oleh Amerika dan oleh Zionis Israel masih berlaku. Tidak saja mengokupasi Gaza, tapi upaya ini Zionis Israel juga berusaha mengokupasi Ramallah, semua kota di Palestina, terutama di West Bank, Hebron, dan lain-lain. Saya berharap bahwa dunia, government of the world, bisa menghentikan genosida yang ada di Palestina dengan cara memblokade dan mengisolasi Zionis Israel dan imperialis Amerika dan tidak bekerja sama dengan mereka. Mudah-mudahan negara-negara ini bisa melakukan policy untuk menghentikan genosida dengan cara cut ties atau menghentikan ikatan apapun baik diplomatik, ekonomi, terutama militer dengan Zionis Israel dan imperialis Amerika, karena satu-satunya cara untuk menghentikan genosida saat ini adalah cut ties dengan menghentikan kerjasama apapun, memblokade dan isolasi Zionis Israel dan imperialis Amerika. Perlu diketahui oleh publik Indonesia bahwa pembantaian masih berlangsung. Upaya memboikot Gaza dari dunia luar sudah terus dilakukan oleh Israel. Oleh karena itu kita butuh persatuan warga dunia untuk peduli terhadap ancaman kemanusiaan ini yang menurut saya betul-betul harus sungguh-sungguh melibatkan orang banyak. Nah, Brussels Declaration menyatakan itu untuk bersama-sama membantu publik Gaza dan memastikan negara-negara bergerak bersama-sama untuk memperjuangkan kepentingan kemanusiaan di Palestina, di Gaza. Dan sekaligus kami sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia tentu saja ingin mendesak Presiden Republik Indonesia untuk tidak bekerja sama dengan Zionis, antek-anteknya pemerintahan Israel dan pemerintahan Amerika yang kemudian telah melakukan kezaliman terhadap rakyat Palestina, bagian dari sejarah kita di mana seluruh presiden kita dan founding fathers dan mothers kita bersama-sama memperjuangkan kepentingan Asia Afrika termasuk kepentingan Palestina. Jadi free Palestine, from the river to the sea. Palestine will be free. Lawan. Terima kasih udah Ferry. Selamat sore dari Brussels. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our constitution, the 1944 constitution, clearly mandates a stand against colonialism and oppression. And this is not only political position, but a moral and historical commitment that should guide our action today. It's become a moral responsibility for ordinary people to act. And as citizen of Indonesia, the country with the largest Muslim community in the world, I carry a deep commercial ports, we the people of this planet continue to organize, despite global attempts to suppress our fundamental rights of expression. This is the 39th civilian-led mission to break an illegal blockade. Every day, people are taking action. Your moral responsibility will not. I'm here now because governments around the world have failed to stop genocide. And when those in power remain silent, it's become a moral responsibility for ordinary people to act. And as citizens of Indonesia, the country with the largest Muslim community in the world, I carry a deep hope that my nation can and will play a more meaningful role to stop this genocide. Our constitution, the 1944 constitution, clearly mandates a stand against colonialism and oppression. And this is not only political position, but a moral and historical commitment that should guide our action today. I also place hope in the Parliamentary Congress in Brussels that it will serve as a turning point, urging government across the world to take a clearer and firmer stance against colonialism, to act decisively to stop the ongoing atrocities
in line with the mandate reflected in the ICJ 2024 decision. Beyond of this, I am a mother. My heart breaks every time I see children being killed in the classroom even, like Rita Cherihan, 9 years old, Gaza girl, shot and killed while she was studying in her classroom. A classroom that should be filled with learning, safety, dream for the future. No child should ever experience such a peace. No mother should ever endure such loss. This is why I chose to stand, to speak, and to act, joining Global Summit Flotilla, because silence in time like this is not an option. Thank you. Delegasi dari berbagai macam negara berkumpul di Brussels, Belgia untuk menetapkan satu deklarasi yang disebut dengan Deklarasi Brussels, yang itu intinya adalah untuk meminta menghentikan okupasi, menghentikan penjajahan, menghentikan imperialisme, membuka akses bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Gaza, dan menghukum setiap penjahat perang penjahat terhadap kemanusiaan yang memang sudah lebih dari yang bertahun-tahun sudah tidak mengalami impunitas, dan kita perlu memberikan tekanan kepada dunia, terutama kepada parlemen di masing-masing negara untuk bisa menyuarakan atau menekan pemerintahnya masing-masing untuk bisa jangan lagi komplisit dengan kejahatan genosida yang sedang terjadi yang dilakukan oleh negara Israel, negara apartheid. Dan mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh semua negara, semua delegasi. Tentunya kami mengharap setelah pertemuan ini akan ada gerakan-gerakan advokasi lanjutan untuk memberikan pesan kepada pemerintah maupun parlemen di masing-masing negaranya untuk bisa mengikuti atau mematuhi dengan hukum-hukum internasional dan juga mengikuti deklarasi Brussels. Baik, terima kasih Pak Sarif. Selamat sore. Terima kasih. Free Palestine. Free Palestine. Mantap. Terima kasih.